Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu cara untuk taqarrub ilallah adalah dengan melaksanakan aktivitas ibadah berpuasa. Dan puasa kita tahu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib seperti saum Ramadan, kemudian saum qadha Ramadan, lalu kemudian juga saum yang diawali oleh nazar. Adapun yang sunnah sangat banyak. Salah satu saum sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya adalah yaitu saum ayyamul bid, yaitu berpuasa di hari-hari putih. Ayyamul bid artinya hari-hari putih. Kenapa? Karena ayyamul bid itu berpuasa di tanggal atau di waktu di mana di malam harinya bulan purnama. Bulan sedang bulat-bulatnya, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Maka disebut ayyamul bid. Hal ini berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya dalam riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau katakan hasan, bahwasanya Rasul bersabda, "Idza sumta syai'an," ya, jika kalian berpuasa minasyahr, dari sebulan, fasum salasa asyrah, maka berpuasalah di tanggal 13, wa arba'a asyrah, dan juga tanggal 14, wa khamsa asyrah, dan juga di tanggal 15. Inilah yang kita kenal dengan puasa ayyamul bid. Dan fadilahnya adalah seperti puasa dahr. Dahr itu puasa sepanjang tahun. Kapankah itu? Jika ayyamul bid ini dilakukan rutin tiap bulan. Ya, 3 hari, 1 bulan, kali 12 bulan. Total 36 hari. Sementara 1 hari, wal hasanatu bil asyri amsalihha, 1 kali kita bikin kebaikan itu dilipatkan menjadi 10. Sehingga 36 hari tadi dikali 10, 360. Itulah alasan kenapa Rasul katakan seolah-olah kana kasiyamid dahr, orang itu bagaikan berpuasa sepanjang tahun. Kadang muncul pertanyaan, boleh nggak sih yang namanya puasa ayyamul bid itu tidak sampai lengkap? Mungkin karena sakit, ya, sehingga dia pun tidak tuntas. Atau kalaupun dia menuntaskan, dia menggantinya di hari lain. Bukan di tanggal 13, atau 14, atau 15. Dia sakit di hari 13, sembuh di hari 14. Dia puasa di hari 14. Dia puasa di hari 15. Nah, satu lagi dia berpuasa di tanggal 16-nya. Apakah ini diperbolehkan? Jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum, Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semampu kamu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi juga pernah mengatakan, idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kalian aku perintahkan untuk melakukan sesuatu, maka jalankan sejauh kemampuan kalian. Ternyata kemampuan kita saat itu karena kita sedang sakit, kita hanya bisa melakukan misalnya hanya 1 hari atau 2 hari. Lalu akhirnya kita pun menutup ukurannya di hari lain. Ini sama sekali tidak ada masalah. Bahkan itu sesuai dengan hadis Nabi yang lain, yang pada prinsipnya adalah secara umum 3 hari Rasulullah tidak menyebut tanggal khususnya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dari riwayat Imam Bukhari, ya, Ausani khalili bithalasi, bahwasanya kekasihku, maksudnya Rasulullah, memberikan wasiat kepadaku tentang 3 hal. La adahunna hatta amut, dan beliau mengatakan jangan ditinggalkan 3 hal ini sampai wafat. Apa sajakah hal itu? Yang pertama, shauma thalathati ayyam min kulli syahr, berpuasa setiap bulan selama 3 hari. Di hadis ini nggak disebut tanggalnya, pokoknya 3 hari.
Yang kedua, wassalatid duha, salat duha. Yang ketiga, wa naumin ala witr. Dan hendaknya sebelum tidur kita melakukan witir dulu. Nah, ini 3 wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Nah, salah satunya adalah salat duha, puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari di masing-masing bulan tanpa menyebut tanggalnya. Inilah yang menjadi dasar bahwa seandainya kita tidak bisa puasa di Ayyamul Bid secara tuntas, tidak ada masalah kita ganti 1 harinya atau 2 harinya di hari-hari yang lain. Hal ini sering terjadi ketika Zulhijjah, karena Zulhijjah itu kan tanggal 13-nya termasuk hari tasyrik, di mana hari terlarang berpuasa. Ketika ya berbenturan antara larangan dan perintah, maka larangan didahulukan. Sehingga tanggal 13 itu kita pun tidak berpuasa, padahal dia Ayyamul Bid. Sehingga kita pun hanya melakukan 14 dan 15. Gimana dong 1 harinya? Nggak ada masalah, kita lakukan di hari yang lain. Baik, di sini saya akan sampaikan penjelasan dari para ulama. Di antaranya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, hafizahullah. Ya, beliau mengatakan, yustahabbu siyama thalathati ayyam min kulli syahr. Disunnahkan berpuasa 3 hari di setiap bulan. Ini nggak disebut tanggalnya. Wal afdalu, adapun yang utama. Nah, jadi kalau bicara yang paling utama, antakuna ayyamul bid wahya ats-tsalis asyar wa rabi' asyar wal khamis asyar. Yang lebih utama memang di hari-hari Ayyamul Bid, itu yang lebih utama. 13, 14 dan 15. Jadi tidak ada masalah kita tidak melakukannya di hari-hari Ayyamul Bid. Namun kalau kita bicara keutamaan, mana yang lebih utama? Lebih utama di hari Ayyamul Bid. Dan ini menjadi kabar gembira buat kita kalau seandainya kita mengalami ya uzur, sakit, atau safar di hari-hari Ayyamul Bid, sehingga kita tidak bisa melaksanakan puasa sunnah Ayyamul Bid, kita bisa menggantinya di hari-hari lain selama kekurangan hari saum Ayyamul Bid tersebut. Ini semua tidak ada masalah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.